Halo netizen pecinta keadilan. Saya mau mengomentari tindakan cawe-cawe dari KPU yang ingin mengubah format debat Capres-Cawapres yang akan saya lihat dalam perspektif politik hukum. Merupakan suatu hal yang aneh, bahkan licik sebenarnya, kalau boleh dikatakan seperti itu, ketika KPU ingin mengubah format debat Cawapres terutama. Padahal pada periode sebelumnya itu mereka sudah pernah melakukan debat Capres dan Cawapres secara terpisah. Jadi waktu debat Capres itu Capres sendiri yang ada di atas panggung, tidak ada Cawapres yang mendampingi. Begitupun sebaliknya ketika debat Cawapres yang hadir di panggung hanya Cawapres saja, tidak ada Capres yang mendampingi. Dan itu sudah disepakati. Maka itu yang kemudian sudah diatur di dalam pasal 50 PKPU 15 tahun 2023 yang merupakan penjambaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, sekarang kalau KPU mau mengubah itu, maka menurut saya ini semacam kedunguan logika yang sengaja dimunculkan oleh KPU sendiri. Lucunya ketika publik ingin mengklarifikasi masalah tersebut, KPU sendiri bingung untuk menerangkannya. Debat calon presiden, calon wakil presiden, ya, maka porsi utama atau calon wakil presiden itu menjadi aktor utama, dan kami hanya mendesain didampingi saja. Oke, yang mendampingi boleh ikut bicara nggak? Tergantung pada Yang itu yang menurut saya abu-abu, itu menurut saya Mas Idam, itu namanya abu-abu. Kenapa tidak dibuat format seperti tahun lalu saja, nggak usah ada pendamping? Wajar publik kecewa, publik mengecam apa yang dilakukan oleh KPU. Bukti bahwa keputusan ini adalah merupakan bentuk dari kedunguan logika, baik itu logika demokrasi maupun logika hukum. Yang pertama, kalau dari perspektif logika demokrasi, pemilihan umum itu kan merupakan sarana untuk kedaulatan rakyat. Artinya kepentingan rakyat harus difasilitasi, atau tuntutan rakyat, tuntutan publik harus difasilitasi dalam mekanisme pemilu tersebut. Tuntutan dari publik atau masyarakat adalah pemilihan umum ini berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang kemudian disingkat Jurdil dan Luber. Itu sejalan dengan pasal 1 angka 1 PKPU 15 tahun 2023. Sekarang KPU mau membatasi hal itu. KPU tidak mau memfasilitasi tuntutan rakyat. Nah, ini kan sudah melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Kalau misalnya kita lihat di dalam pasal 1 angka 7 PKPU 15 tahun 2003, KPU itu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menjalankan pemilu. Sekarang terkesan mereka tidak mandiri. Diduga mereka diintervensi oleh penguasa, sebagaimana pada kasus di Paman Usman di MK dan kasus KPK yang barusan diungkap oleh Pak Agus Raharjo ketika ada intervensi dari Presiden terhadap kasus hukum. Nah, terhadap kasus hukum saja itu diintervensi, apalagi terhadap suatu lembaga negara yang berada di bawah langsung Presiden. Nah, ini publik menduga ada intervensi dari penguasa atau bahkan dari capres tertentu supaya debat cawapres ini dihilangkan. Atau ada catatan? Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam catatan kami di Timnas Amin itu pasangan paslon nomor 2 ini meminta tidak ada debat sebenarnya, tapi penyampaian visi misi. Jadi penyampaian visi misi, dan bahkan saat itu kita catat itu betul disampaikan bagaimana sebenarnya langsung? paslon nomor 2 ya disampaikan langsung ketika rapat. Jadi bagaimana waktu 150 menit itu cukup untuk menyampaikan visi misi yang begitu tebal. Padahal dengan adanya debat cawapres itu kan publik bisa melihat bahwa kualitas dari cawapres yang dipilih itu baik atau tidak. Karena nanti dalam tugasnya sebagai cawapres itu bukan sekedar pot bunga yang menghiasi istana atau sekedar gambar yang dipampang di dinding yang menunjukkan bahwa oh ya itu adalah wapres. Jadi wapres itu bukan benda mati. Wapres itu adalah manusia yang punya jiwa kepemimpinan dengan gagasan atau pola pikir yang luas.
mampu berdebat demi kepentingan rakyat di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dengan debat itu kan akan terjadi semacam negosiasi, lobi-lobi politik yang sifatnya demi kepentingan umum. Lah sekarang kalau misalnya cawapres tidak punya kemampuan itu, ya jangan salahkan kalau ke depan bangsa ini akan dijual lagi gitu ke negara lain karena tidak mampu bernegosiasi, tidak mampu berdebat. Kan tahun lalu itu KPU sudah menyepakati bahwa ada debat cawapres secara terbuka. Kenapa sekarang debat itu mau dihilangkan lagi? Padahal peraturan PKPU nomor 15 2003 ini kan 2023 ini kan dibuat sendiri oleh KPU. Sekarang mereka mau mengubah lagi format yang sudah mereka buat pada periode sebelumnya. Ini kan dungu namanya. Makanya wajar kalau ada yang bilang bahwa sikap KPU ini merupakan kesengajaan untuk mereka mau dicaci maki oleh publik. Ya sebagai konsekuensi dari kedunguan mereka sendiri. Mereka yang membuat aturan, kemudian mereka yang mengubah lagi. Nah, apa karena mau memfasilitasi belimbing sayur yang tidak mampu untuk berdebat gitu, menganjurkan ibu hamil mengecek kadar asam sulfat. Yang mau ditekankan di sini, jangan merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Bukti bahwa KPU memiliki kedunguan logika hukum, mereka mengabaikan perintah dari norma hukum yang sudah ada. Misalnya di dalam pasal 50 ayat 2 PKPU 15/2023 mengatakan atau mengamanatkan KPU harus berkoordinasi dengan DPR mengenai format debat. Artinya bahwa dalam perspektif pembentukan norma itu wajib melibatkan masyarakat atau berkoordinasi dengan masyarakat. Dalam hal ini DPR sebagai perwakilan dari rakyat. Maka di dalam pasal 50 ayat 2 itu mengamanatkan wajib berkoordinasi dengan DPR sebagai representasi masyarakat. Nah, sekarang itu dilewati atau sengaja diabaikan oleh KPU. Nah, ini kan kedunguan logika hukum. Terus kalau kita melihat pada pasal 2 PKPU 15/2023, asas atau prinsip kampanye pemilu itu ada beberapa, dua diantaranya asas kepastian hukum atau prinsip kepastian hukum dan prinsip kepentingan umum. Dengan KPU mengubah format debat cawapres menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Kalau kepastian hukum itu kan berarti sudah bisa diprediksi. Seperti konten saya sebelumnya bahwa pengertian kepastian hukum itu menurut Humberto Avila itu bisa diprediksi. Misalnya peserta pemilu dapat memprediksi tahapan kampanye itu A, B, sampai Z. Pada tahap A yang dilakukan adalah ini. Pada tahap B yang dilakukan adalah ini. Bisa diprediksi. Itulah yang disebut dengan kepastian hukum. Nah sekarang kalau misalnya KPU mengubah, maka orang tidak bisa memprediksi, wah ini nanti di dalam tahap A, apa sih yang dilakukan, di dalam tahap B, apa sih yang dilakukan. Peserta pemilu bingung, apalagi publik lebih bingung lagi, tidak tahu apa yang bisa atau apa yang harus dilakukan, tidak bisa diprediksi. Ya dungunya lagi ketika KPU ditanya soal ini, mereka bingung jawab. Disebut forum itu adalah forum atau panggung itu adalah panggung debat cawapres. Tapi capres boleh hadir di atas panggung dan boleh bersuara. Nah ini kan tidak jelas apa bedanya debat cawapres dengan debat capres.